adalah di tanggal 3 Februari. Coba dulu. Nah, supaya clear hari ini ada aturan percepatan teruskan Pak Ketua. Nah, ada memang yang tidak tanda tangani sambil jalan waktu itu pun kopnya saya tidak lihat. 2 hari setelah kita rapat di rumahnya Kades, ada surat jalan yang tidak disuruh tanda tangan, malah ada memisah penghulu saya atau merkot saya waktu itu dia lari ketakutan tidak mau tanda tangan hal-hal seperti itu. Nah itu mungkin tidak tahu kopnya itu seperti apa, yang tidak disuruh tanda tangan itu sambil dia langsung ke rumahnya, dia cari posisi di mana orangnya, bukannya waktu dia rapat, supaya lebih jelas. Sebelum Pak Pres tadi coba ya. Saya tanya kepala dinas di PMD sekarang, mekanisme pembuatan SK, katakan di Menemeng lah sekarang kan, DPD yang hadir pada saat katakan rapat katakan rapat Tidak kurung. dari DPD itu yang hadir 3 orang dari 9, kadus yang hadir 3 orang dari 9 kadus. Kemudian pada beberapa hari kemudian timbul SK pelepasan. Tunas dulu menurut Perigi dengan mekanisme itu sangka itu SK itu. Tidak beliau. Dipersilakan. Bagus. Terima kasih Pak Ketua Komisi 1. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya ingin kalau diberkahi sedikit pernyataan dari adik saya tadi Abdi Negara bahwa kalau kita mengacu ke Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD, Badan Permusyawaratan Desa, di situ diatur bahwa dalam musyawarah desa itu untuk memutuskan hal-hal yang strategis, salah satunya adalah pelepasan hak. Jadi silakan nanti dibuka Permendagri 110 itu. Musyawarah desa untuk membicarakan hal-hal yang strategis, salah satunya adalah pelepasan hak. Nah, itu. Yang kedua, mekanisme musyawarah desa. Memang pengambilan keputusan tentu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BPD. Kemudian untuk pengambilan keputusan di dalam musyawarah itu juga tentu harus disetujui oleh setengah per 1 peserta yang hadir. Itu juga jelas mengacu kepada aturan di dalam Permendagri 110 itu tentang musyawarah desa. Demikian terhadap pakar Pak Kades, supaya dulu tidak dianggap apa-apa ini, terhadap pakar Yun dan Raka Kades Menemeng Mu'lunas sah atau tidak itu? Tidak. Oke, jadi yang jelas Ketua, tentu kita akan buktikan, sehingga di tempat ini saya tidak berhak mengatakan sah atau tidak. Sebentar, ada bukti lagi, ada saksi Pak Kades. Apa sudah Pak? Nanti kita persoalan nanti kemudian kita bisa buktikan bahwa itu benar kan lain. Ada bukti saksi Pak siapa namanya? Ya, hadir mereka semua bahwa yang hadir itu hanya 3 dari 9. Kadus yang hadir 3 dan 9. 3 dari 9. Mu'ara SK sah itu. Jadi persoalan nanti kemudian kita buktikan, oh ternyata dua kamar, ini tahun telu, gitu kan. Tapi yang ada hari ini tidak salah kita mengatakan ketika yang hadir itu hanya 3. Tunas sah nggak itu? Jadi saya mengatakan kalau informasi tadi itu benar, maka saya mengatakan tidak sah. Tidak sah. Izin pimpinan sedikit saja. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan telah mampu menggeret diskusi ini menjadi sudah mengerucut. Sekarang yang ingin meminta satu hal kepada Bapak Pimpinan, itu Bapak Kepala Dinas DPMD dia tidak bersurat ya, tidak bersurat, kemudian undangannya tiba-tiba datang menyila,
kemudian juga di tempat kepala desa, agenda apa yang dibahas tidak ditahu, dan begitu Pak. Dan tadi Bapak sudah, tadi semua kita dengar bahwa apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas DPRD yaitu tidak sah. Kalau kemudian tidak sah, ini juga yang mendengar semua ya. Jadi mudah-mudahan beliau adalah orang-orang yang tidak tergolong ketika berjanji tidak menepati janji, kemudian ketika berkata tidak mengandung dusta. Mudah-mudahan dia tidak masuk ke golongan itu, Bapak Kepala Dinas DPRD. Maka terkait tentang hal itu Pak DPRD kami minta Bapak izin nanti atas rekomendasi dari Bapak pimpinan, kapan kira-kira Bapak turun ke Menenai langsung meminta dokumen-dokumen terhadap hak tanah pecandu yang dikeluarkan oleh kepala desa, supaya ada dasar yang kuat nantinya kaplingan tanah yang terpasang itu segera dibuka. Karena sekarang kita sudah clear ini Bapak pimpinan, bahwa penyerahan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa itu sekali lagi patut diduga dia tidak sah, ya Pak ya, tidak sah. Nah untuk itu tidak ada dasar hukum lagi bagi Polres untuk segera memanggil masyarakat. Yang kedua, kaplingan tanah ini demi kemaslahatan Bapak pimpinan, karena sudah 250 juta uang yang masuk ke pengklaim itu. Dengan harga tanah 75 juta per aril kali 62 aril, maka akan ketemu di angka 4,6 sekian miliar. Masa masyarakat akan banyak lagi menjadi korban. Maka untuk menghindari ini, kami minta rekomendasi dari Bapak Pimpinan Dewan, entah kepada mana yang hadir. Pertama, mohon untuk mengambil alat bukti yang dimiliki di kantor desa terkait pelepasan hak atas tanah itu. Yang kedua, setelah nanti dipelajari, gampang sekali kok itu, baru kami minta Bapak Pimpinan untuk merekomendasikan pencabutan patok yang dipasang. Karena mohon maaf Bapak Pimpinan, bukan mengancam bulan Ramadan, makin kan insya Allah ini kembali dia yang munafik ini yang terjadi. Cuma dia gue bersumpah doang. Ada dibuat bala ya, wah yang rapat masyarakat ini. Terus mudah menumpukan anak muruk malah ini ke betul ya, tanah belum statusnya belum jelas, mau tiba-tiba mudah mempasangnya patok, bahkan ada pelang yang mengatakan tanah ini dijual, silakan hubungi ini, dicatat nomor HP. Kami melapor ke polisi, lambat sekali Polres ini menanggapi itu, lambat ya, mohon maaf ini di hadapan semua anggota polisi, lambat ya. Untuk itu sekarang kami ke Dewan ini melalui, mudah-mudahan ada rekomendasi, ada petunjuk dari Bapak Pimpinan. Pertama, kami minta paling tidak paling lambat besok itu DPRD harus turun ke Desa Menenai. Setelah turun, minta datanya saja, minta data atau Bapak bisa mengutus siapa, minta data penyerahan itu. Karena lucu kok aset yang diserahkan kok datanya nggak ada di DPRD. Yang kedua, kemudian setelah ketemu itu nanti, maka kami minta juga rekomendasi dari Dewan, minta tolong supaya persoalan ini bisa redam. Mari kita cabut Pak patok itu. Oke Pak Hamzah. Jadi ada mau disampaikan? Coba izin sedikit. Ya. Nah, tadi sebenarnya supaya lebih jelas hari ini, yang kita dapatkan adalah sudah jelas, semua apapun sudah sepakat kalimat tidak sah. Nah, yang supaya kita jelas dapat kita hari ini, silakan kalau bisa. Kalau bisa, jangan kita tunggu besok. Sekarang silakan rekomendasikan kita supaya pulang langsung angkat patok, supaya ini saya ingat kalimat lebih cepat, lebih cepat. Dari kami DPRD ya, dari awal saya sudah minta, okay, supaya kami agendakan kembali memanggil pihak-pihak, jangan peligi yang cabut, karena kalau peligi yang cabut nanti mesia, oke? Saya setuju itu, nah sehingga saya tawarkan kepada peligi untuk tidak usah rame-rame begini, nanti kami bersama DPRD bagian
tahu belum masuk single. Jadi kami sepanjang Bapak setuju ya, kami akan agendakan kembali untuk bertemu dengan pihak-pihak itu. Pertama, kami akan minta hadir Pak Kades. Kedua di BPD. Ketiga Kadus, kemudian Bekasi Pengulu, camat. Nah ini jadi mudah-mudahan nanti kemudian hasil rapat itu tadi kan sudah tidak sah, kan Dinkandu beraktivitas di sana gitu ya, sehingga kemudian pihak-pihak itu ada kepolisian nanti kita minta polsek paling tidak yang mengawal itu, sehingga keputusan itu bukan petinggi yang kerjakan, oke? Nah sehingga izinkan kami untuk memanggil pihak-pihak yang tadi supaya di sini kita kerjakan, yaitu di sini, atau bisa saja kita dapat bersama DPRD di kantor desa, bisa saja. Kami siap saja Komisi 1 untuk hadir. Jadi izin Bapak Pimpinan. Maksud saya begini Pak Hamzah. Paham. Jadi jangan kami hanya diamanatkan mengambil berkas gitu loh. Ya, jadi begini. Iya kan? Benar. Begini Bapak Pimpinan. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ini kan Bapak BPMD belum tahu yang utuh ini kronologis ini ya. Padahal kejadian ini sudah 2 tahun. Ini loh Bapak Pimpinan. Maksud saya walaupun beliau menjabat pada tahun 2021 atau 2022 bukan menjadi alasan kemudian untuk kita tidak bergerak. Nah, maksud saya adalah hari ini paling tidak, atau kepala dinas DPMD itu kalau mau dia telepon sudah camat hari ini, dia telepon stafnya, silakan hubungi Kades Menemen meminta data itu dulu sebagai, karena saya juga tidak mau kemudian kepala DPMD ini berdalih tidak tahu, tidak ngerti, tidak paham, kurang memahami. Jadi biar clear dulu, biar clear, dia minta dulu surat-surat itu sebagai dasar Polres memanggilnya masyarakat kan begitu Pak. Nah kalau sudah itu nanti, tapi juga itu tawaran kami kok Pak, kalau memang tidak, tetap kami masyarakat akan bergerak. Artinya jangan sampai hari ini kita menjadi teman Pak Kepala Dinas DPRD, tapi ke depan kita bisa menjadi lawan loh Pak. Kalau kemarin lawan Bapak cuma Apriyadi, yang rumus yang bisa lagi macam-macam aja. Jadi supaya tidak gitu ya, ini kan ada lawan-lawan gitu. Dia akan Kelunggu sampaikan tadi pemerintah ini kan pelayan kan, jadi bukan lawan satu dengan yang lain. Sehingga untuk menyimpulkan rapat ini gitu ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan Pak Kadis yang ada hari ini. Hasilnya kemudian kami akan informasikan lewat Hamzah dan lewat Apriyadi. Apakah tetap saya di DPRD ini untuk memanggil yang bersangkutan. Kepala desa di surat itu bawa berkas, nah gitu tidak baik berkas tuh, oke ya. Jadi nanti kami akan DPRD akan memanggil pihak-pihak itu, kasih kami nama satu persatu yang kami undang untuk kita kelirkan di sini. Nanti ada Polsek Kecamatan Prigerati juga kita akan undang ya, untuk paling tidak hari ini dokumen yang dihasilkan oleh Pak Kades itu tidak sah gitu ya. Kita agak saja tidak sah karena memang mekanismenya tidak melalui prosedur gitu ya. Nah, sehingga oleh karena itu berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait ini, kepala desa, BPMD dan yang lain. Nanti tergantung kesepakatan sama beliau apakah tempatnya di DPRD ini atau di kepala desa, di kantor desa Menemeng. Nanti kita pilih tempat. Nah, pesan saya mohon sebelum itu terjadi
mohon Bapak Ibu tidak melakukan tindakan dulu gitu ya, lebih-lebih mencabut apa itu nanti dulu gitu ya, supaya tidak terjadi bentrok fisik antara apa sih desa kan mesang baru Bapak nyusah desa baru bertahan dengan nasi kan aku desa jadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa boleh-boleh dia suruh si Padewa dan Pak Kades itu nada menarik gitu ya. Oleh karena itu kami makin akan berkoordinasi dengan kepala dinas untuk melakukan koordinasi kembali kapan, mudah-mudahan bisa pekan ini Pak Kades ya, pekan ini makin jelur Senin Selasa minimal Rabu lah, minimal Rabu kami sudah akan melayangkan surat untuk kita hadir, mudah-mudahan di tempat ini. Kira-kira begitu, sedikit tambahan sedikit saja. Tambahan, saya bukan tidak menghargai konsep pikiran Pak Ketua, tapi kalau mau kita dihadirkan dengan semua pihak, mohon yang dihadirkan reskrim, karena apa saya Polres Lombok Tengah bidang hukumnya atau yang reskrim, karena Kabakor, ya kan? Iya, Kabakor. Karena mohon maaf, kata saya informasikan, benar yang dikatakan oleh senior saya ini ada mafia tanah di belakangnya, sehingga kita sudah paham. Saya sebagai aktivis di bidang agraria ini paham bahwa upayanya adalah melakukan upaya-upaya penegakan hukum melalui tangan kepolisian. Nah, mafia tanah ini melaporkan warga, kemudian warga ini ditakut-takuti, kan? Untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Itulah tujuannya. Ini kan sudah kita paham cara bermain mafia tanah, dengan siapa dia bermain kan sudah jelas, menggunakan anak polisi. Sehingga saran saya, apabila kita dikumpulkan seperti ini, paling tidak sama Kabako, reskrim atau di bidang hukumnya, supaya reskrim juga jangan panggil gergahan saja. Ketika pelompasan atas tanah ini penyalahgunaan kewenangan, dia lakukan juga pendalaman seperti itu kan. Insya Allah kalau kemudian sih yang dipanggil-panggil itu tidak ada masalah, tidak akan dia apa-apa, jadi si enjoy saja kalau dipanggil datang gitu kan. Ya, jadi kalau sampai disalahkan ya tidak mungkin lah kan, tidak mungkin. Jadi insya Allah begitu beliau. Apakah ada yang sampaikan silakan Pak Pimpinan, terima kasih. Kalau saya lebih kepada kami menghormati keputusan hari ini bahwa pimpinan akan memanggil kepala desa dan mengumpulkan data bersama DPRD dengan waktu paling lambat di hari Rabu. Itu silakan, tetapi silakan dari pihak kami, masyarakat menengah, PPD-nya dan masyarakat tidak akan hadir. Silakan klarifikasi dengan kepala desa, oleh karena ini sudah terlalu lama, terlalu larut. Kita mau lihat sekarang seperti apa pengakuan daripada kepala desa, dan mudah-mudahan bisa selesai. Kami menghargai itu, karena kami juga dalam waktu dekat ini lagi mempersiapkan, ada masyarakat 2 orang dipanggil oleh penyidik. Yang kedua juga laporan kami sudah jadi terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan itu. Yang berikutnya kemudian juga terhadap laporan kami ke Reskrim Polres Lombok Tengah, karena sudah 10 hari lebih, ini 14 hari. Kami juga mau urusan karena ini terhadap pelayanan publik. Berikutnya kami juga sudah tembuskan ke Propam Polda NTB, karena apabila Polres tidak segera memanggil itu, jadi kami juga akan bergerak bahwa kami ingin tunjukkan kepada kepolisian ini bahwa kami ini tidak bodoh. Kami itu artinya kemudian seperti yang Pak Ketua sampaikan, siapa yang bersalah, mari kita objektif, mari kita tegakkan supervisi hukum itu. Jangan kemudian masyarakat yang buruh lepas hanya 50.000 per hari mereka kerja itu yang dipanggilnya juga bukan 1-2 jam, sampai maghrib sampai isya mereka dipanggil. Ini lama sekali interogasinya. Makanya sekali lagi tidak salah kemudian saya mengatakan bahwa ada dugaan, ya kan, ada dugaan mafia tanah di balik ini, karena ini bukan 4 miliar rumah nilainya. Kalau kita total ini belasan miliar jumlah nilai tanah Pecati ini belasan miliar jumlahnya. Tanah Kapis apa Bekasi saja 4,6 sekian, belum lagi 4,6 karena sama luasnya Ante itu sudah 8-9 miliar lebih. Nah, disinilah kami menduga bahwa ada mafia, dugaan mafia yang bermain di sini.
Nah untuk itu Bapak Pimpinan izin, jujur kami akan berjuang sampai kapanpun dan dimanapun. Bahwa kami tidak hanya sekedar sampai Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini setelah itu kami meninggalkan, tidak. Kami mohon, kami titip amanat kami kepada Bapak Ketua Komisi 1. Silakan, kami pun akan mendukung. Bahkan mohon maaf, informasi terakhir saya sudah mau konfirmasi lagi, ingat almarhum Tuan Udang Rum ya, yang tahu kena konfirmasi ya, yang tahu kena komplak masih ya. Bu, dia juga sudah sampai mau diterima oleh Kompolnas di Jakarta. Yang nanti di Jakarta insya Allah bisa dipertemukan. Karena terkait hal ini mafia yang menghadapi. Mafia ini Pak Kadis. Mau karena dulu orang di PDN yang terkenal dengan ilmu kepemerintahannya sangat disiplin loh orang PDN Pak. Seperti Mulane DPRD, Pak Nursiah waktu Bupati. Bukan beliau orang DPRD sekarang di PDN semua. Tunjukkan, mungkin apalagi ajudan-ajudan ini aspri ini di PDN semua. Jadi mohon Pak, tunjukkan di yang ini bahwa Bapak membela yang benar. Dan kami juga akan melaporkan Ketua Forum Kepala Desa yang akan melakukan pembohongan publik itu. Oke Pak ya, terima kasih. Sekedar informasi ini menjadi bahan pemikiran kita. Agenda di DPRD hari Rabu ada kegiatan anggota DPRD termasuk Pak Haji Shah itu ada kegiatan. Hari Kamis ada musrenbang. Nah sehingga untuk pekan ini seperti itu kegiatannya Pak Dede alasan gitu ya. Kemudian tidak hadir mereka kan, sehingga tadi setelah saya cek agenda Pemda Lombok Tengah termasuk kepala desa penyiapan musrenbang dan musrenbang Pak Kades ya hari Kamis, sehingga ketika seperti itu ada alasan dia hadir Pak Hamzah, kita geser dari Senin kita geser, kami akan rapatkan ini, rapat koordinasi terkait ini hari Senin ya. Oke. Supaya tidak ada alasan untuk tidak hadir mereka. Oke. Terima kasih atas semuanya. Kita sudah mulai tadi dengan membaca kitab suci Al-Quran, sehingga alhamdulillah kemudian rapat ini begitu sejuknya gitu ya. Supaya lebih jelas lagi, karena hari ini belum jelas apa yang kita hasilkan. Jadi Setidaknya apa yang masuknya kan makanya situ dia dulu. Ya, makanya yang izin makanya kan. Iya, deman duduk ngerawas itu tak. Oke, jadi sehingga pertama rapat ini tadi kan pertama sebagai bekal side untuk di Polres di Perkisa itu, bahwa dengan mekanisme seperti yang pelumbuh informasikan gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Kades Nemeng itu tidak sah, itu pertama. Oh iya kan, sampaikan kalau itu pernyataan di rapat ini nanti kalau begitu saja sih disampaikan dasar unin ketua komisi sekek DPRD gitu kan, tidak apa-apa gitu ya. Terus kemudian yang kedua, mudah-mudahan tuntas. Untuk menuntaskan ini kami akan hadirkan nanti bersama Pak Kadis DPRD untuk menghadirkan di tempat ini atau di tempat lain. Di tempat lain itu bisa saja di kantor desa, di kantor camat, atau di dinas DPRD, untuk menghadirkan pihak-pihak yang disebut. Pertama kepala desa, BPD, Kadus, Bekasi, Pengulu, dan camat Brigade serta dinas terkait pada hari Senin yang akan datang. Mudah-mudahan dengan ada keputusan ini kemudian agenda ini pelungguh menjadi tenang gitu ya. Nah sehingga mudah-mudahan demikian
hasil kita hari ini pelunggu pulang, dan kemudian jangan dulu beraktivitas marah pasir baru pilih nyambut gitu ya. Nanti setelah rapat koordinasi yang akan kami gelar nanti hari Senin jam berapa? Jam 9 Pak Hamzah ya. Ini dulu mau dipinang sebelum disimpulkan, difinalkan. Jadi ini biar clear. Jadi kami setuju dengan hasil hari ini. Yang pertama, bahwa masyarakat ini kan bahasa kita biar agak dikit pimpinan. Kalau memang apa yang diceritakan oleh masyarakat itu benar, ya kan, fakta terhadap cara musyawarah dan lain sebagainya yang dilakukan oleh kepala desa Menemek, maka itu tidak sah. Kan gitu, biar clear dulu Pak pimpinan izin. Terima kasih sekali. Artinya kalau memang kepala desa secara menjilat yang hadir juga hanya 3 orang, tidak ada perwakilan yang sah yang urung sesuai dengan aturan, maka patut diduga, sekali lagi bahasa saya adalah itu tidak sah. Maka ini akan nanti menjadi dalil alasan masyarakat jika dipanggil oleh Polres Lombok. Nah, bisa di-clear satu. Nah, terus yang kedua, terhadap pemanggilan hari Senin itu kami setuju, tapi dengan catatan jangan panggil BPD karena mereka sudah alergi. Ini sudah lihat nanti bisa jadi lumping ini. Artinya kemudian nanti akan ada perwakilan. Ya izin Pak Bayaki ya, Sadus, masyarakat ya. Akan hadir Pak Apriyadi Abdul Negara dengan dia selaku. Oke, proses sebut. Jadi tinggi harus ada. Ini kami akan enggak. Tapi dengan catatan Pak pimpinan, tolong kepala desa membawa semua dokumen-dokumennya tanpa ada satupun yang tertinggal, termasuk juga sertifikat yang atas nama bapaknya dipindah menjadi atas nama Pemdes Menemek. Ya itu maksud saya, karena PKQ yang dibeli 22 hari itu biar clear ya. Karena hari ini ada kardus presa ini kardus presa ketakutan tanahnya tidak dikasih garuh, Haji Muslimin itu yang ngaruh. Sementara Haji Muslimin ini Bapak Ketua Dewan, dia kardus kurang lebih selama 20 tahun dulu. 30 tahun. Dan dia menggaruh karena PKQ ini tidak pernah ada masalah. Tetapi kenapa begitu dia berhenti menjadi kardus, Haji Muslimin ini kemudian mengklaim dirinya sebagai ahli waris? Itu dia. Oke, terima kasih banyak atas semuanya. Kami sekali lagi akan menyimpulkan hasil rapat ini bahwa nanti kami bersama DPRD akan menggelar rapat koordinasi lagi hari Senin jam 9 dan dengan mengundang pihak-pihak yang kami sebutkan tadi ya. Selamat berpuasa, semoga puasa kita diterima, umur kita panjang, rezeki kita barokah. Yang punya istri satu kalau mau nambah silakan ya, karena ada kasih jatah bagi 3 kan. Demikian rapat yang terakhir ini kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan sekali lagi dari yang sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup rapat ini dengan rapat saudara. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mariki, pertama kesepakatan baru Kanjeng Ketua Sekit DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas DPRD, Kabak Hukum yang mewakili, Kabak PEM, terus balik Kanjeng Kepala Dinas PUPR. Pertama iki untuk sah surat kepala desa sah
ojo betul Haji Muhsinino wah ini besar wah ini kanggo wah ini besar wah titik arti yang desah berarti pertama saya seorang pelita anak menyawan suruh baik kedua sedang saking membumi dia Pak Kades Pak Camat yang ketemu isi ketua komisi sekit ojo kete yang suruh jauh data-data terus itu yang lema abu atau berpaling untuk dulu karena bapak lema abu dari Ubah untuk Mekah yang bisa Agusni tugas buku mudah-mudahan selamat bola balik nah biaran Ciledepo itu yang lalu atur laporan ojo Kejaksaan Negeri Lombok Tengah lemak yang tunas perwakilan kancing-kancing itu sekat atau pedagase terakhir apabila sampai minggu Rebo Kapolres ndek nempuh Haji Muhsinin saudara Marwi saudara yang tanda tangan menantuna Haji Muhsinin kuitansi terus lalu sudah kance lu pengacarin saya itu deh yang nulis lu Muhsin jajaran nanti sekit yang kepung Polres Lombok Tengah le jelur kebis Polres Lombok Tengah le jelur kebis Luwian sini harus optimal dengan bapak lemak le jelur nenek minta tolong kepada kedua akun ini semua kados-kados bantu saya paling tidak kita libatkan seluruh masyarakat nenek Haji ini catat sama inten semua ini. Bau dicoba-coba. Lamun ya ketepung Polres Lombok Tengah. Janji ini harus ditepati. Saya ditepati janji Al-Badrun. Ini bukan sedikit orang, beribu-ribuan orang. Sepakat. Nanti sebenarnya tawaran kejong Sidepade yang di luar lanang Polres mentelah semendak doang yang untuk Pak Kapolres seluruh masyarakat sambilan kedua yuk menemek lagu yang kena Pak Kapolres segera panggil Haji Muhsinin karena segera dengan pegawai ketumpak petang Nasri Buddha memanggil dengan kesalahan dia tulis soal-soal memarut hasil nanti apa hasilnya kedua ternyata surat kepala bisa perpiang tanah yang belum marwi kancing lu Muhsinin ini kena Haji Muhsinin ini sah